Oke, lanjut lagi di seriesnya HTML ya. Hari ini kita bakal pelajarin berbagai macam step ya buat untuk membuat HTML. Di antaranya apa sih template-nya yang membuat HTML itu, kemudian apa sih tag, apa sih properties, kemudian apa aja tipografi-tipografi yang bisa kita lakukan di HTML. Nah, di sini teman-teman bakal belajar basicnya dan belajar gimana workflow saya gimana kalau nggarap buat HTML. Jadi biasanya itu kayak gini. Ini di sebelah kiri, kemudian browsernya sebelah kanan gitu ya. Nah, ini gimana? Kenapa kok dibuat seperti ini? Tujuannya adalah biar dia bisa diedit sekalian langsung melihat perubahannya. Jadi di sini saya setting VS Code-nya gini ya. File save-nya tak buat after delay, jadi filenya itu auto save, kemudian dibuat after delay. Ini efeknya bakal membuat file yang kita buat ini ke save otomatis. Nah, mungkin awal-awal teman-teman nggak begitu nyaman, tapi nanti bakal kerasa kok manfaatnya ke belakang kenapa kok dibuat auto save. Kemudian salah satu yang lain lagi tak buat adalah saya menggunakan ini live server namanya. Sorry. Ini ya. Shift P, live server. Jadi, open with live server. Nah, efeknya apa? Ini dia akan buka codingan kita ini di halaman baru langsung otomatis di browsernya. Dia bakal bagi dua layarnya gitu kan. Bukakan file yang kita buat ini di layar sebelah di browser. Nah, sekarang kita mau buat HTML. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa di HTML di VS Code itu sudah ada plugin namanya Emmet. Jadi Emmet itu mempermudah kita dalam membuat baik HTML, CSS atau apapun yang bisa kita gunakan sintaks-sintaksnya. Oke, contoh sekarang kalau mau buat template HTML. Jadi kalau di sini di notes-nya adalah HTML itu terdiri dari head, dalamnya ada head, ada title, dan ada body. Jadi jangan kemudian ngodingnya itu ya diketik manual satu-satu gitu. Nah, kita gunakanlah si Emmet yang sudah ada dibawa sama si VS Code. Jadi kita ketik ini, nah terus bakal keluar ada Emmet abbreviation gitu kan. Nih, nah kita tap aja. Nah, di sini juga sudah langsung berubah. Nah, ketika kita buat dia itu auto save, nah ini mungkin perlu di reload ya. Nah, ini sudah ya. Mungkin perlu tak stop dulu aja. Karena tadi HTML-nya nggak ada ininya. Coba kita tes ya. Hello world. Oke, hello world-nya sudah muncul ya. Nah, si hello world sudah muncul langsung otomatis di sebelah kanan sini, di browsernya. Nah, inilah gunanya kenapa kok saya suka melakukan ini, karena nggak perlu membuang waktu, satu nggak perlu buang waktu buat nge-save filenya, kedua bisa langsung lihat efek perubahannya. Nah, inilah yang kita punya structure, jadi setup kerjanya kayak gini dulu. Kemudian yang pertama dibahas adalah ini, title. Apa sih isinya title? Ini dokumen title yang bakal masuk di pojok kanan sini. Nah, ketika title-nya dihapus, dia bakal keluar isi URL-nya gitu kan. Nah, kalau saya kasih title-nya contoh halaman profil ini ya. Nah, ketika dia ke save, dia bakal auto reload dan bakal merubah apa yang ada di sini. Nah, selain itu, kalau teman-teman lihat di apa ini? Ini apa ini? Sini, ini ada logo di sebelah kecil sini ya. Logo yang ada di pojok kiri dari tab. Nah, itu namanya fav icon. Nah, fav icon itu bisa kita tambahkan nanti di dalam head ini. Datanya itu termaktub atau tersimpan di dalam head. Kemudian apa lagi? Body. Nah, di dalam body inilah yang bakal kita manipulasi dan bakal kelihatan di layar yang kotak putih ini. Jadi, semua yang kita tuliskan di body bakal muncul di sini. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita tulis aja. Tadi contohnya, hello world. Nah, dia bakal langsung tertulis di situ.
Nah, gimana caranya membuat yang lain? Sementara kita tahu tadi bahwa si HTML terdiri dari tag dan properties. Nah, sekarang coba kita bahas apa aja tag yang sudah ada di template ini. Jadi tagnya ini ada apa aja? Tagnya ada HTML, ada head. Nah, ini adalah penyusunnya ya, rangka penyusun HTML. Di dalam head ada meta, dalamnya meta. Nah, coba kita ambil hikmahnya. Apa yang ada dari kita bisa kita pelajari dari template ini adalah bahwa satu buah tag itu bisa muncul lebih dari satu kali ya. Ada meta muncul 3 kali, ada tag yang cuma muncul satu kali ya kan, kayak head ini cuma muncul sekali, ada tag yang cuma muncul sekali kayak body, ada tag yang muncul cuma sekali kayak HTML. Tapi ada tag yang spesial gitu kan, ada yang bisa muncul lebih dari satu kali kayak meta gini. Nah, itu adalah aturan-aturannya ya. Jadi kalau HTML head body ini cuma bisa muncul sekali, tapi ada tag lain yang bisa muncul lebih dari satu kali. Kemudian ada juga tag yang punya properties. Nah, ini properties length and. Nah, masing-masing properties dan value-nya itu menentukan efek terhadap halaman HTML ini. Contoh, kalau di sini kita kasih halaman HTML langnya en gitu ya. Berarti ini English. Berarti si browser bakal baca dan tahu bahwa oh, halaman ini sama yang membuat itu bahasanya di setup sebagai bahasa Inggris. Nanti bakal ngefek ke fitur-fitur lain di browsernya. Bisa jadi ada website yang menawarkan translasi dan segala macam. Nah, dia bakal baca ini dulu sebelum dia membaca konten realnya gitu kan. Kemudian ada juga meta, charsetnya apa, kayak gini ya. Ini buat apa? Nanti kita perlu review, teman-teman perlu cari kenapa sih, apa sih charset, apa sih UTF-8, nah kayak gitu ya. Jadi kalau belajar ketika ada sebuah template, kita harus kepo gitu ya, harus penasaran ini apa sih maksudnya gitu. Oke, sampai sini kita lanjut ke bahwa sebuah teks ada propertiesnya, sekarang kita masuk ke tipografinya HTML. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di HTML? Sama kita perlu tahu dua hal ya, tag sama propertiesnya. Nah, sekarang kita belajar dulu tag-tag standar yang ada di HTML. Apa aja sih tagnya? Contoh H1. Nah, H1 ini heading 1. Gitu. Sekarang kita lihat, misalkan ini heading 1. Nah, di heading 1 ini dia bakal membuat teksnya itu jadi besar gitu ya. Nah, kayak gini. Heading ini adanya sampai berapa? Nah, kita perlu coba. Ya, bentar. Saya juga nggak hafal ya. Sorry. Nah, ada berapakah heading ini? Heading ini levelnya macam-macam ya. Kita tes saja. Heading 2, kita ganti heading 2 gitu ya. Heading 3, kita ganti heading 3. 3. Ini heading 4. 4. Live reload-nya agak kacau ya. Nah, ini muncul. Oke, kemudian ini tulisannya juga disesuaikan, heading 4, heading 5, heading 5, ini juga heading 5. Sekarang heading 5 masih ada gitu ya, kita cek terus sampai heading 6. Apakah masih ada heading 6? Oh, masih ada. Apakah masih ada heading 7? Nah, teman-teman lihat ya, sampai di heading 7 dia udah mulai ngawur. Nah, berarti secara apa ya, secara praktikal aja kita udah lihat, oh heading 7 ini nggak ada. Jadi ini adanya sampai heading 6. Nah, dari mana tahunya adanya 1 sampai 6? Ya, caranya ada dua. Kita coba atau kita baca. Nah, kemampuan membaca itu penting, guys. Oke, lanjut. Apalagi tag-tag yang ada, ini berdasarkan yang sering saya kerjakan aja ya. Ada P itu untuk paragraf, ada span itu untuk membuat satu inline elemen, ada list, ada block word, ada HR, ada div, ada image. Oke, sekarang kita coba. Misal kita pakai P. Nah, cara nggarapnya nih, saya tuh pakai P gitu ya. Itu ada emmetnya, saya tab. Kemudian kalau mau ngisi teks, kayak kasih lorem 100 misalkan.
kemudian tab. Sorry. Nah, ini dia agak ngaco. Lorem 100. Nah, ini. Kemudian, nah ini minta di-reload. Nah, sekarang si paragrafnya sudah ada isinya nih. Coba lorem aja. Nah, ini adalah bentuk paragraf di dalam sebuah HTML. Jadi ini masih mirip-mirip dengan apa yang ada di Word ya. Paragraf, heading gitu kan. Kemudian apa lagi yang mau kita pelajarin? Span. Oke, span boleh. Span ini inline element. Ini nanti kalau saya baca-baca itu si inline element ngomongnya. Cuma penjelasannya gimana nanti kita lihat. Span test gitu kan. Nah, sama ya. Sama kayak bikin satu elemen. Tapi bedanya span sama div adalah dia itu span itu inline, kalau div itu block. Nah, apa bedanya coba ya. Kalau saya punya P, kemudian ada P lagi, saya kasih lorem lagi, maka dia jadinya apa? Nah, kayak gini ya, ke bawah, dia ada di bawahnya. Tapi kalau kita kasih span 3 kali, dia bakal nyambung ke kanan. Nah, ini yang namanya satu yang selalu turun ke bawah itu namanya block, yang bisa nyamping ke kanan itu namanya inline. Jadi si span ini bisa membuat elemen yang inline, satu baris gitu. Kalau yang lain-lain, div dan lain-lain itu mainnya pakai block. Ya, block itu satu blok, satu blok, satu blok turun ke bawah gitu. Oke. Ada lagi list. Nah, list. List ini apa? Kita main lagi di sini. List sama kayak ordered dan unordered list di Windows, di Word. Jadi kalau mau bikin ordered list, kita pakai OL. Nah, ini coba lihat ya caranya. OL, di dalamnya OL ada LI. Ini ya, list. Nah, otomatis dia bakal punya kayak gini, 1. Nah, 1, 2, 3-nya ini datang dari mana? Dari OL ini. Jadi kalau saya copy 3 buah, berarti nanti dia bakal 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tapi ada juga list yang nggak pakai ini, yang nggak pakai angka, kayak bullet and numbering gitu kan. Ada namanya UL, kemudian li list. Ini unordered, gitu, misalkan. Nah, saya copy. Nah, maka di sini adanya berapa? Jadinya gimana nih? Jadinya kayak bullet. Nah, bullet and numbering. Nah, perlu diingat juga di HTML ini kita bisa nested elemen. Jadi dalamnya list ada P, dalamnya P ada list, itu boleh. Nah, tergantung kita mau seberapa gendeng gitu ya. Misal di dalam list ini saya mau kasih satu buah unordered list gitu ya. UL, kemudian saya kasih li, saya kasih list child. Ya. Oke, ini live servernya ngaco lagi. Kita cari caranya kenapa. Nah, kita auto save ya tadi ya. Nah, nih. Jadi satu list, ordered list ya, punya anak unordered list. Itu bisa. Tuh, kayak gini ya. Nah, itu bisa. Jadi elemen-elemen HTML itu bisa kita campur-campur. Kita bisa mix. Oke, lanjut. OL sudah, LI sudah, ada yang namanya block quote. Nah, coba kita lihat. Block quote. Nah, block quote ini itu bakal kayak bikin ada quote gitu ya. Apa ya? Pernah lihat kan ya website yang isinya kata-kata mutiara gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, dia bakal nge-generate ini. Nah, agak-agak masuk ya. Beda dengan P. Kalau P tadi dia ada di atas. Kalau yang kata-kata block quote ini dia ada di agak maju, menjorok sedikit. Nah, itu. Kemudian ada lagi tag HTML namanya HR. HR ini horizontal line gitu ya. Nah, bisa nggak kita kasih HR? Nih, muncul ya. Atau HR-nya saya taruh di atas, di bawahnya ordered list. Misalkan kayak gini. Nah, dia bisa ngasih garis gitu ya, kayak pembatas gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil hikmah juga bahwa ada nih tag HTML yang cuma sendirian gitu. Jadi nggak semua tag HTML itu berpasang-pasangan. Gitu. Jadi kalau kamu lagi sendirian ya wajar. Berarti kamu lagi jadi HR di
halaman HTML gitu kan. Kalau block quote ini ada bukanya, ada pasangannya, tutupnya. Unordered list juga ada pasangannya, ada bukanya, ada tutupnya. List juga seperti itu, ada bukanya, ada tutupnya. Tapi ternyata ada juga elemen HTML yang tidak ada pasangannya. Contohnya HR ini tadi. Terus teman-teman juga bisa mengambil hikmah bahwa nggak semua elemen HTML itu punya properties gitu ya. Ada yang punya properties, ada yang enggak. Nah ini taunya di mana? Kapan bisa tahu bahwa ini punya properties, enggak, punya pasangan apa enggak? Ya itu taunya dari belajar, latihan, dan nyoba. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Div. Nah, div dan image nih. Sekarang kita coba div. Nah, div ini bisa kita pakai buat ngegrouping. Jadi tadi sempat saya singgung ya bahwa bedanya div sama span adalah kalau span itu dia masuk sebagai inline element, kalau div dia masuk sebagai block. Ya. Jadi kalau ini bisa kita kelompokkan dalam sebuah div. Jadi contoh ini saya buat sebuah div sini ya. Di bawahnya paragraf saya buat div. Kemudian semua elemen yang di dalam div ini sisanya ini saya kumpulkan di dalam sebuah div. Jadi kayak agregator gitulah dia. Nah, kemudian jangan lupa di VS Code bisa kita lakukan format. Nah, ini sambil ya, biar dokumennya enggak, nih biar bisa menjorok-menjoroknya itu bagus. Nah, ini div ini bisa kita pakai untuk mengelompokkan. Nanti efeknya bakal ketika kita mau nge-style, kita mau ngasih style CSS terutama bakal ngefek ke sini. Nah, itu tadi. Kemudian apa lagi? Image. Nah, kita juga bisa ngasih gambar. Gimana caranya membuat sebuah gambar? Kita bisa buat di sini. Tag-nya adalah IMG. Nah, ini ya. Ada image-nya masih ngasih beberapa ini ya, beberapa rekomendasi gitu ya. Nah, IMG itu punya tag dan punya properties. Source-nya mana? Jadi source ini alamat alamat dari sumber gambarnya dari mana. Ada ALT-nya. ALT ini bakal muncul kalau nanti kita gambarnya nggak keload, jadi alternate-nya. Kemudian src set ini saya nggak begitu tahu ya. Nanti kita lihat aja. SRC dari mana? Nah, gambar itu bisa kita dapatkan dari macam-macam. Bisa dari lokalnya, dari komputer kita sendiri, atau dari internet. Nah, saya sudah buat posting di Instagram tentang best practice mau nyari gambar kalau kita nggak punya datanya. Dan kalau kita connect internet namanya ada Lorem Photo. Nah, di sini ada website Lorem Pixum namanya. Nah, ini kita bisa pakai nih. Nah, ini saya mau coba ya. Kita mau ngambil foto gambarnya 200 kali 200. Kita pakai, taruh sini. Sorry. Format dokumen. Oke, format dokumennya jalan. Sekarang kita, sorry ya, agak ngeblank dia nih. Nah, oke. MG, SRC, paste, gak mau dia. Ya udahlah. Kita ambil aja ini. Kemudian paste. Nah, nih gambarnya sudah keload tuh. Jadi gambar ini bisa kita ambil dari lokal, kita bisa ambil dari remote. Terus kalau kita mau kasih ALT tag-nya adalah misalkan placeholder contoh foto. Nah, gimana kalau kita kepengen si ALT tag ini muncul gitu ya? Ini kita errorkan aja ininya. Kita ganti aja gini. Nah, nanti dia bakal muncul ALT fotonya. Bentar. Nih, contoh foto ini muncul ketika gambarnya gagal di load gitu ya. Tapi kalau gambarnya berhasil di load, dia bakal live reload-nya rada aneh. Nah, nih kayak gitu ya. Oke. Inilah dia
sekilas pengetahuan tentang HTML ya. Saya mau nambahin styling tapi nantinya videonya kepanjangan. Jadi kita lihat ini dulu aja. Jadi teman-teman bisa mengambil insight lah ya, apa aja di sini. Bahwa si HTML sudah punya template, punya tag, punya properties, dan punya tag yang ada pasangannya, ada tag yang berdiri sendiri, kemudian span itu apa ya, span itu dia inline element, kemudian ada yang lain-lain itu dia block elemen, div itu mengelompokkan elemen-elemen, kemudian ada ordered list dan unordered list, kita bisa ngasih baris, garis gitu ya, kita bisa ngasih block quote, kita bisa ngasih link, dan masih banyak lagi elemen-elemen HTML yang kepanjangan kalau saya jelasin satu-satu di sini. Teman-teman bisa explore lagi lebih jauh. Oke, terima kasih sudah nonton. Semangat, karena ini adalah pintu gerbang menuju dunia web development. Jadi kalau teman-teman mau jadi apapun ya, mau jadi back end engineer, mau front end engineer, atau mau full stack, apalagi full stack ya, maka pasti butuh yang namanya ini. Oke, sorry, ini PC-nya running low. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Semoga bermanfaat.